Setelah bertahun-tahun dakwah di Mekah diwarnai dengan penindasan, intimidasi, dan siksaan yang semakin kejam dari kaum kafir Quraisy, akhirnya Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk melakukan hijrah, migrasi, ke Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Perintah ini datang sebagai solusi ilahi untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin dan membangun basis baru bagi penyebaran Islam yang lebih aman dan kondusif. Suasana di Mekah saat itu sangat mencekam, terutama bagi para pengikut Nabi Muhammad. Menanggapi perintah Allah ini, kaum muslimin mulai mempersiapkan diri untuk meninggalkan tanah kelahiran, harta benda, dan keluarga mereka demi mempertahankan iman. Namun, proses hijrah ini bukanlah perkara mudah. Kaum kafir Quraisy sangat mewaspadai pergerakan kaum muslimin. Mereka khawatir jika kaum muslimin berhasil membangun kekuatan di luar Mekah, hal itu akan menjadi ancaman besar bagi dominasi mereka. Oleh karena itu, mereka meningkatkan pengawasan dan berusaha menghalangi siapa saja yang mencoba untuk hijrah. Dalam suasana penuh ketakutan dan tekanan inilah, sebagian besar kaum muslimin melaksanakan hijrah secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Mereka biasanya berangkat pada malam hari, dalam kelompok-kelompok kecil, atau secara perorangan, menempuh jalur yang tidak biasa untuk menghindari patroli dan kejaran kaum Quraisy. Setiap langkah dipenuhi kewaspadaan, setiap bayangan terasa mengancam. Hijrah menjadi ujian berat yang menuntut kesabaran, keberanian tersembunyi, dan tawakal penuh kepada Allah. Namun, di tengah suasana umum yang penuh kehati-hatian dan kerahasiaan ini, ada satu sosok yang memilih jalan berbeda. Sosok itu adalah Umar bin Khattab, sang Al-Faruq, yang terkenal dengan keberanian, ketegasan, dan kebenciannya terhadap segala bentuk kepura-puraan atau tindakan sembunyi-sembunyi dalam urusan kebenaran. Baginya, hijrah adalah perintah Allah yang mulia, sebuah langkah di jalan kebenaran, dan tidak ada alasan untuk melakukannya dalam ketakutan atau kerahasiaan. Umar bin Khattab, yang karakternya telah ditempa oleh Islam menjadi semakin tegas dalam membela yang hak, memandang perintah hijrah ini dengan perspektif yang berbeda dari kebanyakan sahabat lainnya. Jika Islam adalah kebenaran, dan hijrah adalah bagian dari perjuangan menegakkan kebenaran itu, mengapa harus dilakukan dengan cara bersembunyi seolah-olah melakukan kesalahan? Prinsip Al-Faruq, sang pembeda antara hak dan batil, sangat kuat dalam dirinya. Ia tidak ingin menyamarkan sebuah tindakan mulia dengan selubung ketakutan. Dengan keyakinan yang mantap dan keberanian yang menjadi ciri khasnya, Umar bin Khattab memutuskan untuk melakukan hijrah secara terang-terangan. Ia tidak akan menyelinap keluar Mekah di kegelapan malam. Ia akan berangkat di siang hari, disaksikan oleh semua orang, termasuk para pemuka Quraisy yang selama ini memusuhinya. Keputusan ini bukan didasari oleh kesombongan, melainkan oleh keyakinan mendalam akan perlindungan Allah dan keinginan untuk menunjukkan izzah, kemuliaan, Islam sejak awal langkah hijrahnya. Umar merasa bahwa menyembunyikan hijrah sama saja dengan memberikan angin kepada kaum kafir Quraisy bahwa kaum muslimin masih gentar menghadapi mereka. Ia ingin membalikkan keadaan, menunjukkan bahwa meskipun kaum muslimin memilih untuk pindah, itu bukan karena kekalahan atau ketakutan, melainkan karena mengikuti perintah Allah dan mencari tempat yang lebih baik untuk beribadah dan membangun peradaban. Hijrahnya harus menjadi pesan kekuatan, bukan kelemahan. Keputusan Umar ini tentu saja sangat berisiko. Ia tahu betul bahwa kaum Quraisy tidak akan tinggal diam melihat salah satu tokoh terkuat mereka, yang kini menjadi pembela Islam, meninggalkan Mekah begitu saja di depan mata mereka. Namun, rasa takut kepada selain Allah telah sirna dari hatinya sejak ia mengucapkan syahadat. Ia siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk konfrontasi fisik, demi menjalankan perintah Allah dengan cara yang ia yakini paling benar dan terhormat. Sebelum benar-benar memulai perjalanan hijrahnya, Umar bin Khattab melakukan sebuah tindakan simbolis yang menunjukkan keberanian dan ketidakkentarannya yang luar biasa. Ia tidak langsung berkemas dan pergi. Sebaliknya, ia terlebih dahulu menuju ke jantung kota Mekah, ke tempat yang paling sakral dan menjadi pusat perhatian kaum Quraisy, yaitu Ka'bah di Masjidil Haram.
Ia datang dengan langkah tegap, menyandang pedangnya, menunjukkan kesiapannya. Di bawah tatapan heran dan curiga dari orang-orang Quraisy yang berada di sekitar Ka'bah, Umar dengan tenang melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Gerakannya mantap, tidak menunjukkan keraguan atau ketakutan sedikit pun. Tawaf ini bukan hanya ritual ibadah biasa, tetapi juga sebuah pernyataan sikap. Ia seolah berkata, "Inilah rumah Allah yang aku sembah, dan aku akan meninggalkannya bukan karena takut pada kalian, tetapi karena perintahnya." Setelah menyelesaikan tawaf, Umar tidak berhenti di situ. Ia kemudian menuju ke makam Ibrahim, sebuah tempat dekat Ka'bah yang juga dianggap suci, dan melaksanakan salat 2 rakaat dengan khusyuk. Semua ini dilakukannya di tengah keramaian, di bawah pengawasan langsung para musuhnya. Setiap gerakan salatnya adalah penegasan iman dan penolakan terhadap kemusyrikan yang masih mendominasi Mekah saat itu. Tindakan Umar melakukan ritual ini secara terbuka sebelum hijrah adalah sebuah pesan yang sangat kuat. Ia menunjukkan bahwa ia tidak melarikan diri. Ia pergi dengan kepala tegak setelah menunaikan haknya sebagai seorang Muslim di Baitullah. Ini adalah bentuk perpisahan yang terhormat sekaligus tantangan psikologis bagi kaum Quraisy. Ia seolah mengambil izin pamit, bukan dari mereka, tetapi dari Allah di rumahnya, sebelum memulai babak baru perjuangan Islam di Madinah. Usai melaksanakan tawaf dan salat, Umar bin Khattab tidak lantas pergi diam-diam. Ia tahu bahwa para pembesar Quraisy sedang berkumpul atau berada di sekitar area Ka'bah, tempat mereka biasa berdiskusi atau sekadar bersantai. Inilah momen yang ia tunggu untuk menyampaikan pengumumannya secara langsung dan terbuka. Ia mendatangi tempat berkumpulnya para tokoh Quraisy tersebut. Kehadirannya yang tiba-tiba, setelah ritual yang baru saja ia lakukan, tentu menarik perhatian penuh mereka. Dengan suara yang lantang dan jelas, memecah keheningan atau obrolan mereka, Umar bin Khattab mengumumkan niatnya. Ia tidak berbasa-basi. Ia menyatakan dengan tegas di hadapan para musuh Islam itu, "Wahai sekalian manusia," merujuk pada para pembesar Quraisy yang hadir, "ketahuilah sesungguhnya aku hendak berhijrah ke Yatsrib, Madinah, karena mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya." Pengumuman ini bagaikan petir di siang bolong bagi para pemimpin Quraisy. Mereka terbiasa dengan kaum muslimin yang pergi sembunyi-sembunyi. Kini, Umar, salah satu sosok terkuat dari kabilah terhormat, berdiri di depan mereka, di jantung kekuasaan mereka, dan dengan berani menyatakan akan pergi meninggalkan mereka untuk bergabung dengan Nabi Muhammad. Ini adalah sebuah tamparan keras dan penghinaan terbuka bagi harga diri dan otoritas mereka. Umar berdiri tegak menatap mereka satu persatu, seolah menantang reaksi mereka. Ia tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Pengumuman ini bukan sekadar pemberitahuan, tetapi sebuah deklarasi kemerdekaan dari tekanan mereka dan kesetiaan penuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia sengaja memilih tempat dan waktu yang paling publik untuk memastikan pesannya sampai dengan jelas dan tidak ada keraguan tentang keberaniannya. Setelah pengumuman yang mengejutkan itu, Umar bin Khattab tidak berhenti. Ia tahu bahwa pengumumannya saja mungkin belum cukup untuk menanamkan rasa gentar atau mencegah upaya penghadangan. Maka, ia melanjutkan dengan sebuah tantangan terbuka yang legendaris, sebuah kalimat yang menunjukkan puncak keberanian dan kesiapannya menghadapi risiko tertinggi demi keyakinannya. Dengan tatapan mata yang tajam dan suara yang lebih menggelegar, Umar menambahkan tantangannya. Barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, atau ingin anaknya menjadi yatim, atau ingin istrinya menjadi janda, maka silakan coba hadang aku di balik lembah itu. Kalimat ini adalah tantangan duel maut yang sangat eksplisit. Ia tidak hanya menyatakan akan pergi, tetapi juga mengancam dengan konsekuensi paling fatal bagi siapa saja yang berani mencoba menghentikannya. Tantangan ini menunjukkan bahwa Umar benar-benar siap bertarung sampai mati untuk mempertahankan haknya berhijrah dan membela agamanya. Ia menyebutkan konsekuensi paling menyedihkan dalam budaya Arab saat itu.
Ibu yang meratapi kematian anak laki-lakinya, anak-anak yang kehilangan ayah sebagai tulang punggung keluarga, dan istri yang kehilangan suami sebagai pelindungnya. Ini adalah cara paling efektif untuk menekan nyali lawan-lawannya. Dengan tantangan ini, Umar menempatkan para pembesar Quraisy dalam posisi yang sangat sulit. Menerima tantangan berarti mempertaruhkan nyawa melawan seorang petarung tangguh seperti Umar. Menolak tantangan atau membiarkannya pergi begitu saja berarti kehilangan muka dan menunjukkan kelemahan mereka di hadapan pengikut mereka dan seluruh Mekah. Tantangan Umar bukan hanya gertakan, semua orang tahu ia bersungguh-sungguh. Menghadapi pengumuman dan tantangan maut dari Umar bin Khattab, para pembesar Quraisy yang biasanya sombong dan cepat bereaksi keras, kini terdiam membisu. Keterkejutan, kemarahan, dan rasa terhina jelas terlihat di wajah mereka, namun tak satu pun dari mereka yang berani maju atau mengeluarkan sepatah kata untuk menerima tantangan Umar. Keheningan yang canggung menyelimuti tempat itu, hanya suara lantang Umar yang masih terngiang. Ada beberapa alasan mengapa para jagoan Quraisy itu tidak berani bertindak. Pertama, reputasi Umar sebagai petarung yang hebat dan sosok yang sangat kuat secara fisik sudah dikenal luas. Melawannya satu lawan satu adalah prospek yang menakutkan bagi siapapun. Kedua, mereka masih terguncang oleh kenyataan bahwa Umar, yang dulu adalah andalan mereka dalam menentang Islam, kini justru menjadi pembelanya yang paling berani. Ketiga, kemungkinan adanya perlawanan balik dari kabilah Umar, Bani Adi, meskipun mungkin tidak sekuat kabilah lain, tetap menjadi pertimbangan. Para pemimpin seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan lainnya hanya bisa memandang Umar dengan tatapan penuh kebencian yang tak berdaya. Mereka mungkin saling berpandangan, mencari siapa yang berani maju, namun tidak ada yang bersedia mengambil risiko sebesar itu. Keberanian Umar yang melampaui batas kewajaran telah berhasil melumpuhkan nyali mereka. Mereka terpaksa menelan pil pahit, membiarkan Umar menyatakan kepergiannya tanpa bisa mencegah. Momen ini menjadi bukti nyata betapa keberanian yang didasarkan pada keyakinan akan kebenaran dan tawakal kepada Allah dapat mengalahkan kekuatan fisik dan jumlah yang lebih besar. Umar, seorang diri di hadapan kerumunan musuh, berhasil membuat mereka gentar hanya dengan kata-kata dan sikapnya yang tegas. Keheningan para pembesar Quraisy adalah pengakuan tak terucapkan atas kekalahan moral mereka di hadapan keberanian Umar bin Khattab. Setelah memberikan pengumuman dan tantangan yang membungkam para pembesar Quraisy, Umar bin Khattab tidak lantas pergi sendirian. Ia menyadari bahwa banyak di antara kaum muslimin yang ingin berhijrah namun tidak memiliki kekuatan atau perlindungan yang cukup untuk melakukannya secara terbuka, terutama dari kalangan fakir miskin atau mereka yang berasal dari suku yang lemah. Umar, dengan jiwa kepemimpinan dan kepeduliannya, memutuskan untuk membantu mereka. Menurut beberapa riwayat, Umar mengumpulkan sekitar 20 orang sahabat dari kalangan yang lemah ini. Ia berkata kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang ingin berhijrah, bersiaplah. Aku akan berangkat dan akan melindungi kalian di jalan." Tawaran ini tentu menjadi angin segar dan sumber kekuatan bagi para sahabat yang tadinya mungkin ragu atau takut untuk memulai perjalanan hijrah yang berbahaya. Maka, berangkatlah Umar bin Khattab dari Mekah menuju Madinah di siang hari bolong, memimpin rombongan kecil kaum muhajirin yang lemah ini. Ia berjalan di depan, pedang masih tersandang, menjadi perisai dan pelindung bagi mereka. Perjalanan ini dilakukan secara terbuka, tidak lagi menyusuri jalan tikus atau bersembunyi di malam hari. Mereka menempuh jalur biasa, seolah-olah melakukan perjalanan normal, namun semua orang tahu ini adalah rombongan hijrah yang dipimpin oleh Umar. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun dari kaum kafir Quraisy yang berani mencoba mencegat atau mengganggu rombongan Umar. Tantangan yang ia lontarkan di depan Ka'bah ternyata benar-benar efektif membungkam nyali mereka. Keberanian Umar tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga membuka jalan dan memberikan perlindungan bagi saudara-saudaranya seiman yang lebih lemah untuk dapat berhijrah dengan aman menuju Madinah. Tindakan ini menunjukkan sisi lain dari Umar. Selain berani, ia juga peduli dan bertanggung jawab terhadap sesama Muslim.
Hijrah terang-terangan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab memberikan dampak psikologis yang besar, baik bagi kaum muslimin maupun kaum kafir Quraisy. Bagi kaum muslimin, terutama yang masih berada di Mekah atau yang sedang dalam perjalanan hijrah, tindakan Umar menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan. Hal ini meningkatkan moral dan keyakinan mereka bahwa pertolongan Allah nyata adanya dan bahwa kebenaran tidak seharusnya takut untuk ditampakkan. Kedatangan Umar di Madinah disambut dengan sukacita dan semakin memperkuat barisan kaum muslimin di sana. Bagi kaum kafir Quraisy, hijrah Umar adalah pukulan telak lainnya yang menunjukkan bahwa kekuatan Islam semakin nyata dan tidak dapat diremehkan. Keberanian Umar menanamkan rasa gentar dan semakin mengikis wibawa mereka. Kisah hijrah Umar bin Khattab yang penuh keberanian ini mengandung pelajaran moral yang sangat penting. Pelajaran utamanya adalah bahwa keyakinan yang benar kepada Allah akan melahirkan keberanian sejati yang tidak gentar menghadapi siapapun atau apapun selain Allah, tawakal. Umar menunjukkan bahwa seorang muslim tidak seharusnya merasa rendah diri atau takut dalam menunjukkan identitas dan memperjuangkan keimanannya. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya sikap Al-Faruq, pembeda, yaitu berani memisahkan dan menyatakan secara tegas mana yang hak dan mana yang batil, tanpa keraguan atau kompromi. Selain itu, keberanian Umar yang diiringi dengan kepeduliannya melindungi kaum muslimin yang lemah menunjukkan bahwa kekuatan sejati harus digunakan untuk membela kebenaran dan melindungi mereka yang membutuhkan, bukan untuk kesombongan. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.